Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Meta Pertama dari Akuntansi 6 ingin mempresentasikan dengan video tugas dari metodologi penelitian akuntansi. Kita mulai dari sistematika usulan penelitian skripsi kuantitatif. Latar belakang masalah adalah berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, dan batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka, berisi uraian teori atau rujukan yang memberikan argumentasi teoretik terhadap konsep-konsep yang menjadi fokus penelitian, hipotesis kalau ada. Selanjutnya adalah sistematika usulan penelitian skripsi kuantitatif. 1. Metode penelitian. Poin selanjutnya adalah batasan konsep dan definisi operasional variabel, memberikan tolak ukur parameter suatu variabel penelitian diukur. Yang kedua adalah validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. 3 adalah teknik pengumpulan data, yaitu memberikan penjelasan teknik pengumpulan data yang digunakan. 4. Populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel, yaitu memberi penjelasan yang menjadi satuan populasi, sampel, jumlah populasi, dan sampel, serta teknik pengambilan sampelnya. 5 adalah teknik analisis data, memberikan penjelasan teknik analisis atau uji statistik yang digunakan. Perlu diingat bahwa penggunaan teknik analisis data harus konsisten dengan jenis datanya. Sistematika usulan penelitian skripsi kualitatif. 1 adalah latar belakang masalah, berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, dan batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Ini sama dengan sistematika usulan penelitian skripsi kuantitatif. Yang kedua adalah tinjauan pustaka, berisi uraian atau teori rujukan yang memberikan argumentasi teoretik terhadap konsep yang menjadi fokus penelitian, hipotesis kalau ada. Selanjutnya adalah metode penelitian. 1. Batasan konsep dan definisi operasional variabel, memberikan tolak ukur atau parameter suatu variabel penelitian diukur. Kedua adalah teknik pengumpulan data, memberikan penjelasan teknik pengumpulan data yang digunakan, sumber dan jenis data yang diperlukan. 3. Penetapan responden dan informan penelitian, memberikan penjelasan yang dasar, penentuan responden dan informan penelitian serta teknik pengambilan sampelnya. 4 adalah teknik analisis data, memberikan penjelasan teknik analisis data yang digunakan. Perlu diingat bahwa penggunaan teknik analisis data harus konsisten dengan jenis datanya. Jelaskan pendekatan yang digunakan, proses penafsiran dan penyimpulan hasil penelitian. Selanjutnya kita masuk dengan teori konsep dan perumusan hipotesis. Yang pertama, kita masuk pada landasan teori. Usahakan pustaka terbaru, relevan, dan asli dari jurnal ilmiah. Uraikan dengan jelas kajian pustaka yang menimbulkan gagasan dan mendasari penelitian yang akan dilakukan. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka, menguraikan teori, temuan, dan bahan lain yang diperoleh dari acuan yang dijadikan landasan untuk penelitian yang diusulkan. Yang selanjutnya adalah uraian tinjauan pustaka menjadi landasan untuk menyusun kerangka atau konsep yang akan digunakan dalam penelitian. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka mengacu pada daftar pustaka. Selain konsep, kita harus juga melandaskan teori. Jadi manfaat landasan teori ini memperdalam pengetahuan tentang bidang yang diteliti, mengetahui hasil penelitian yang berhubungan yang sudah pernah dilaksanakan, serta memperjelas masalah penelitian. Selanjutnya kita masuk dalam penulisan sumber catatan. Format dasar. Yang pertama adalah teks, nama keluarga pengarang, tahun terbitan. Yang kedua adalah nama pengarang teks, tahun terbitan. Landasan teori. Contoh. Kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang lain agar ikut serta dalam mencapai tujuan umum. Itu dari Kons dan O'Donnell pada tahun 2008. Atau Meyangsari dalam kurung 2002 menunjukkan bahwa kualitas audit dapat dioperasikan dengan spesialisasi industri auditor. Sekian dari saya, kita akan break setelah commercial break berikut ini. Ya, kembali lagi bersama saya. Kita lanjutkan materi metodologi penelitian. Selanjutnya kita masuk dengan perumusan hipotesis. Hipotesis dapat diartikan sebagai pernyataan statistik tentang parameter populasi. Dalam penelitian, hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Kita masuk pada jenis-jenis hipotesis. 1 adalah tanpa arah. Kita masuk dalam contoh. Kualitas audit mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Yang kedua, yang terarah. Contoh, kualitas audit berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan. Kita masuk dengan hipotesis statistik. Dalam statistik dan penelitian terhadap dua macam hipotesis, yaitu hipotesis nol dan alternatif. Hipotesis nol diartikan sebagai tidak adanya perbedaan antara parameter dengan statistik atau tidak adanya perbedaan antara ukuran populasi dan ukuran sampel. Dengan demikian, hipotesis yang diuji adalah hipotesis nol, karena memang peneliti tidak mengharapkan adanya perbedaan data populasi dengan sampel.
Hipotesis alternatif adalah lawannya hipotesis nol, yang berbunyi adanya perbedaan antara dua populasi dengan data sampel. Penelitian, hipotesis nol menyatakan tidak adanya hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain, tidak adanya perbedaan antara satu variabel dengan pada populasi dan sampel yang berbeda, serta tidak adanya perbedaan antara yang diharapkan dengan kenyataan pada satu variabel atau lebih untuk populasi atau sampel yang sama. Hipotesis alternatif menyatakan adanya perbedaan atau hubungan. Hipotesis deskriptif. Hipotesis deskriptif adalah dugaan tentang nilai suatu variabel mandiri tidak membuat perbandingan atau hubungan. Contoh, seberapa tinggi daya tahan lampu merek X, seberapa tinggi produktivitas padi di Kabupaten Klaten, berapa lama daya tahan lampu merek X dan B, seberapa baik gaya kepemimpinan di lembaga X. Dari tiga permasalahannya, maka rumusan hipotesisnya adalah sebagai berikut. Daya tahan lampu X 800 jam, produktivitas di Kabupaten Klaten adalah 8 tor per hektar. Daya tahan lampu merek A 450 jam dan merek B 600 jam. Gaya kepemimpinan di lembaga X telah mencapai 70% dari yang diharapkan. Selanjutnya adalah hipotesis komparatif. Hipotesis komparatif adalah pernyataan yang menunjukkan dugaan nilai dalam suatu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Contoh, rumusan masalah komparatif. Adakah perbedaan kualitas audit KAP Big 4 dan non-Big 4? Hipotesisnya, tidak terdapat kualitas audit KAP Big 4 dan non-Big 4. Kualitas audit KAP Big 4 lebih rendah dibandingkan dengan KAP non-Big 4. Kualitas audit KAP Big 4 lebih tinggi dibandingkan dengan KAP non-Big 4. Selanjutnya kita masuk dengan hipotesis hubungan atau asosiatif. Hipotesis asosiatif adalah suatu pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Contoh, rumusan masalahnya adalah adakah hubungan antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja? Rumus dan hipotesis nolnya adalah tidak ada hubungan antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja. Sekian laporan dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.